Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah menetapkan kenaikan UMP upah minimum provinsi tahun 2022 sebesar 1,09%. Dan apa barometer dari angka tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Presiden Aspek Indonesia, Ibu Mira Sumirat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Ibu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lucy. Iya, Ibu Mira, apa dasar dari pemerintah menetapkan angka 1,09% pada kenaikan UMP di tahun 2022 ini? Ya, kalau ditanya ke saya tentang apa dasar pemerintah ya, bukan kapasitas saya, tetapi saya diinformasikan dan saya membaca, dan salah satu juga anggota Dewan Pengupahan Nasional yang saya tahu gitu, mereka membuat sebuah PP turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 36 tahun 2021. Nah, di PP ini barunya ada hitungan batas bawah dan batas atas. Nah, padahal pengertian batas awal, batas atas, batas bawah itu tidak ada di dalam penjelasan atau di state gitu ya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Artinya sesungguhnya pemerintah sedang mematahkan dirinya sendiri gitu ketika membuat satu keputusan penetapan UMP itu berdasarkan PP 36 tahun 2021 yang di dalamnya rumusannya itu ada rumusan perhitungan batas bawah dan batas atas. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah juga mempermalukan dirinya sendiri karena belum bisa memenuhi amanat konstitusi dengan Undang-Undang Dasar 45, yaitu kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sama-sama tahu kehidupan layak sampai saat ini juga sejak kemerdekaan Republik Indonesia belum pernah terwujud. Itu sih Mbak Upa. Baik. Nah, tentunya ini kan DKI Jakarta menjadi yang tertinggi, lalu juga ada yang terendah di Jawa Tengah. Nah, melihat ada yang tertinggi dan juga ada yang terendah, bagaimana dari aspek ini, Bu? Nah gini, kalau DKI Jakarta karena upahnya itu UMP-nya itu sudah tinggi juga kan, 4 jutaan lebih ya, kalau nggak salah 4,2 ini, artinya ketika dia menggunakan rumusan dari PP 36 2021, dia justru malah datanya 0,0 sekian% tuh, sekitar kalau di nominal sekitar kurang lebih 36 ribuan. Nah, ketika Jawa Tengah, mereka akan rendah karena memang kan UMP-nya juga rendah kan, 1,8 juta kalau tidak salah, itu lebih kurang ya. Nah, artinya ketika diasumsikan dengan menggunakan rumusan yang tadi saya sampaikan, pasti mungkin bukan 0, sekian% ya, tapi kalau diasumsikan angka sekitar 14 ribu atau 13 ribuan. Nah, sebenarnya gini Mbak Ulfa, dan juga seluruh pendengar Radio Dakta dimanapun berada, Undang-Undang Cipta Kerja ini Omnibus Law ini kan masih di GR di Mahkamah Konstitusi oleh kawan-kawan pekerja serikat buruh, dan belum ada keputusan inkrah ya secara tetap, hukum yang tetap terkait dengan GR yang dilakukan ini. Artinya pemerintah seharusnya tidak menggunakan perhitungan UMP untuk tahun 2022 ini menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, apalagi membuat sebuah PP 36 tahun 2021 ini yang jelas-jelas PP ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang pasal pengupahan, pasal ketenagakerjaan, untuk yang namanya penetapan UMP itu dihitung berdasarkan inflasi atau salah satu nih pilih pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi kenapa muncul di dalam PP 36 tahun 2021 itu, kenapa muncul lagi rumusan selain inflasi, ada batas bawah dan batas atas. Padahal batas bawah dan batas atas itu tidak pernah dikenal oleh Undang-Undang Cipta Kerja oleh Law. Artinya pemerintah juga terlalu berkreasi, ya, terlalu berkreasi berlebihan gitu. Lalu yang kedua, tahun 2020 kan upah tahun-tahun kerja buruh ini oleh berat edaran menaker saat itu. Kemudian dampak 19 itu sangat memukul. Justru yang paling terpukul dan paling merasakan atau sangat menderita itu adalah para pekerja buruh. Nah, di dalamnya karena sangat minim juga bantuan
bantuan yang diberikan oleh pemerintah dibandingkan ke pengusaha itu banyak sekali diberikan stimulus oleh pemerintah ketika dampak COVID-19. Tapi pekerja buruh ini sangat-sangat penting. Artinya ketika dampak COVID sudah tidak naik upah, kemudian banyak yang di PHK massal, udah gitu dirumahkan nggak dibayar, malah dipotong juga upahnya. Artinya udah gitu kesehatan juga banyak yang nggak diperhatikan. Setelah semenjak COVID, para pekerja buruh yang bidang produksi ini kerja terus loh Mbak. Kerja yang di WFH itu orang-orang staff gitu ya, di pekerja di Jakarta, di Kuningan, di Tamrin gitu ya. Tapi kalaupun di pabrik staffnya itu pasti WFH. Tapi kalau yang di produksi itu kerja, teman-teman saya yang anggota saya itu kerja tiap hari gitu loh. Udah gitu dia banyak juga pabrik-pabriknya itu yang harus di swab gitu ya. Tapi kemudian bayar sendiri oleh pabriknya. Kemudian ketika ketahuan misalnya karyawan pabriknya itu ada yang liburan, suruh diisolasi di rumah 14 hari itu nggak dibayar upahnya kayak gitu-gitu. Nah artinya dampak COVID-19 itu betul-betul sangat luar biasa menghantam para pekerja buruh. Nah tetapi ya lagi-lagi pemerintah di tahun 2021 betul-betul sangat mengecewakan kami gitu ya, para pekerja buruh ini dengan mengeluarkan regulasi keputusan terkait dengan penetapan UMP di tahun 2002 ini rata-rata nanti hanya 1,09%. Belum lagi juga ini nggak sejalan dengan pengeluaran untuk membeli barang-barang kebutuhan hidup pokok maupun juga yang penunjang lainnya. Padahal dalam COVID-19 ini juga kita malah kelebihan untuk pengeluaran dalam hal ini secara rutin terkait dengan biaya listrik, kemudian juga biaya pembelian barang-barang kebutuhan pokok lain. Itu sih Mbak. Iya, Bu Mira, ini juga dari berbagai daerah kabarnya juga akan turun menolak UMP ini, Bu. Iya. Kalau bicara tentang menolak, kita udah jauh-jauh hari gitu ya, sudah kita ingatkan, kita sudah sampaikan untuk tidak memaksakan kehendak menggunakan surat edaran tersebut tentang penetapan itu kan. Bicaranya kan pusat ini membuat sebuah surat edaran, kemudian kepada kepala daerah kan ya. Nah tentu kepala daerah ini tidak juga akan bisa bergening posisi atau juga tidak bisa lebih daripada yang ditetapkan oleh si pemerintah pastinya. Karena tadi dan kutip ya sudah ada patokan dari si pusat untuk bicaranya adalah angka rata-rata sekian. Nah, kecuali lagi ngisi pilkada di tahun 2022 misalnya ada perubahan pemilihan gubernur, pasti itu gubernur itu akan membuat sebuah keputusan yang bombastis lah di luar atau juga malah putus ya, dia tidak mematuhi perintah pusat. Tetapi kan nggak ada pilkada jadi 2022. Saya yakinkan itu angka itu nggak jauh-jauh gitu. Nah, itu terbukti dari provinsi, ada 5 provinsi, Sulawesi, saya khawatir salah ya, Sulawesi, terus malah lagi itu ada 5 yang tidak naik gaji itu, tidak naik upah gitu. Nah itu juga sangat memprihatinkan, sangat mengecewakan itu kepada para pekerja buruh gitu ya, sampai tidak naik upah gitu 5 provinsi tersebut ya. Belum lagi nggak tahu nanti provinsi yang lain ikutin atau enggak. Padahal tadi saya sampaikan mereka buruh ini bekerja tiap hari dan nggak ada yang stop loh, nggak ada yang stop produksi. Sama saja ya, tidak COVID juga sama aja, tapi justru dipotong juga ya. Betul, dipotong juga. Nah, belum lagi pernyataan si Menaker itu ya, baru-baru ini terkait dengan upah pekerja buruh itu tetap Indonesia tertinggi katanya. Udah ketinggian, itu juga kan konyol kalau menurut kami itu sangat mengecewakan ya. Betul-betul kami sakit hati lah mendengar seperti itu. Tinggian dari mana? Kalau jangan dibohong-bohongin lah para pekerja buruh kita ini. Saya informasikan ya, ini data, betul-betul data. Bahwasannya kita ini memang di atas Myanmar, Laos, Kamboja. Kan kita sama-sama tahu Myanmar negaranya kayak gimana. Masa disandingkan nggak apple to apple antara Myanmar dengan Indonesia, Laos, Kamboja. Bukan saya menghina Myanmar, Laos, Kamboja ya. Tapi bicara tentang sumber daya alam, keluasan nggak apple dong. Memang itu kita di atasnya si Laos sama Kamboja sama Myanmar. Tapi kita di bawahnya Vietnam upahnya. Nah, kalau bicara produksi kinerja gitu ya, produktivitas
Mbak, itu kita di atasnya Vietnam, di atasnya kawan-kawan, malah di atasnya Cina. Ini data yang diberikan oleh Komisi 9 DPR RI loh, di atasnya Cina produktivitas tenaga kerja kita. Kok bisa-bisanya dibilang upah kita terlalu tinggi gitu ya. Harusnya negara ini sudah 76 tahun merdeka, harusnya terus gedein upahnya buruh. Supaya apa? Bukankah proses roda ekonomi ini berjalan 80% kan dari kata buruh, faktor buruh yang terus melakukan produksi gitu loh. Artinya kalau upahnya tinggi, gitu, buruh pekerja tinggi, ini semua barang-barang produksi yang dihasilkan oleh warung-warung kecil maupun warung-warung sedang, menengah, besar itu akan terbeli hingga roda ekonomi itu jalan. Kalau sekarang upahnya rendah, gimana dia mau beli yang namanya barang-barang produksi? Warung-warung kecil nggak ada yang beli, warung-warung sedang nggak ada yang beli, apalagi warung-warung besar gitu loh. Karena upahnya bisa-bisa si buruh karena upahnya nggak naik, upahnya kecil, dia ikut-ikutan dagang. Nah, banyak kan yang dagang daripada yang beli. Itu fakta yang sekarang terjadi gitu loh. Biasanya tukang nasi uduk cuma satu orang, sekarang ada 10 orang gitu. Dan itu berdampingan. Nah, ini kayak gini Mbak Oki. Jadi ini betul-betul menyakitkan gitu ya. Bagaimana negara negara gagal tidak bisa memberikan kehidupan layak ya kepada rakyatnya sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Itu Mbak. Iya, Bu, tapi kan ini kan sangat beririsan sekali ketika perusahaan ataupun para pengusaha dengan dalih COVID-19 banyak yang terdampak juga, pemasukan menurun, dan mau tidak mau juga harus memotong upah dari pekerja. Ini bagaimana, Bu? Ini ya, coba deh cek deh. Dan justru banyak perusahaan-perusahaan itu yang di pandemi COVID ini yang justru berkibar, justru malah makin produksinya meningkat. Dan justru ada satu data ada orang yang dampak COVID-19 ini justru kenaikannya, kekayaannya itu meningkat 1000% dan keuntungannya itu, ini benar-benar saya nggak salah baca nih. Saya lihat lagi, bener nggak sih, ternyata bener. Keuntungannya 3 triliun sehari coba Mbak. Ini dampak COVID ini luar biasa. Saya bilang kok ada ya, dan tidak semua. Nah, bagaimana sikap pemerintah untuk ini kepada pengusaha-pengusaha kita yang tidak terdampak itu gimana? Kalau semua dipukul rata kayak gini, misalnya sudah kadung pemerintah mengeluarkan keputusan tidak naik upah, kenakan dong bagi perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak ini. Dia ketawa-ketawa. Dan anggota saya yang ada di perusahaan itu, semenjak pandemi COVID, ini produksi jalan terus, nggak ada matanya. Tapi gara-gara surat edaran dari pemerintah pusat ini mengatakan tidak naik, lah, manajemen bilang nggak ada naik gaji ya, soalnya kan sudah ada. Jadi ikut-ikutan latah, padahal dia untungnya begitu. Untungnya luar biasa banyak. Nah, yang kayak gini-gini Mbak, kalau menurut saya tadi, kan pemerintah sudah mengantisipasinya lewat stimulus, sudah jadi bantuan. Artinya udah nggak ada alasan sesungguhnya gitu loh. Dibandingkan dengan buruh, pengusaha itu udah banyak sekali mendapatkan stimulus, bantuan-bantuan dari pemerintah, tidak bisa dibayangkan. Artinya clear, jangan mengatasnamakan, kambing hitamkan pandemi COVID, kemudian dia cengeng, kemudian dia bikin minta gitu ya, keringanan, minta bosan ini terdampak segala macam, jangan kayak gitulah. Kalau menurut saya gini, jadi gini Mbak, mereka tetap untung, biasanya untungnya 10, ini ilustrasi aja ya. Yeah. Ini 10, gara-gara COVID, untungnya cuma 5, tapi kan tetap untung gitu loh. Masih ada ya. Hanya adalah tentang kerakusan diri, ya. Kerakusan bagaimana dia ingin mendapatkan untungnya lebih gitu loh. Tapi tidak mau berbagi secara adil juga kepada pekerja buruhnya. Masih ada untungnya, saya yakin kan masih ada. Kita punya anggota, masih ada. Jadi cuman memang keuntungan mereka pertanyaannya lebih gitu loh. Dari 10 untung 5 kan tetap untung. Artinya nggak bisa lah kayak gitu. Kemudian mereka menyatakan, mendeklarasikan kerja terdampak usahanya. Itu Mbak. Itu. Baik, kita tunggu saja. Daerah-daerah lain juga belum memutuskan ini Bu ya, kenaikannya ya, naik atau tidaknya ya. Iya, karena satu pertimbangannya mereka juga kan wait and see. Kalinya satu sama lain pada lirik-lirikan. DKI aja tuh Pak Anies ya nekat. Terus yang lain di 5 provinsi nggak naik itu sama sekali gitu ya. Nah, kalau dibilang tertinggi DKI ya karena dia upahnya udah tinggi, ya kalau udah tinggi.
Tapi ada sisi positif tuh saya lihat kalau DKI. Positifnya apa? Sesuai dengan slogannya Pak Gubernurnya, bahagia warganya itu. Yeah. Mereka, si gubernurnya itu, dia membuat barikade-barikade tentang kesejahteraan di sisi lain. Jadi diberikan itu yang namanya kartu prakerja yang luar biasa, kesehatan, ditanggung lah, sehingga banyak sekali anggota saya yang di Jakarta itu merasakan kebahagiaan, keuntungan mereka tinggal di sana gitu ya. Sampai-sampai mereka bilang mau kalau bisa tuh Jawa Barat diosopinkan juga tuh gubernurnya ya, dibawa ke sini lah gitu. Artinya bisa sebenarnya ditiru sama kepala-kepala daerah sebagian daripada untuk meminimalisir gejolak-gejolak. Para pekerja buruh ini kan nggak terima misalnya, udah ya dipenuhi lah di bagian-bagian lain gitu lah. Misalnya dari sisi kesehatannya dibantu, jaminan kesehatannya, kemudian jaminan untuk anak-anaknya diberikan dibantulah dalam hal biaya pendidikan dan sebagainya. Itu sih Mbak. Iya. Bu Mira, kalau prediksi untuk Jawa Barat bagaimana Bu? Kan banyak juga daerah-daerah industri nih, Boda Karawang, Kabupaten Bekasi. Ya, yang pertama ini cukup menjadi perhatian kuat ya di Karawang, di Bekasi lah ya, di Bekasi di Jawa Barat khususnya kawasan-kawasan industri. Ini lagi luar biasa, mereka ada jadi saya baru saja pagi ini mengeluarkan surat instruksi aksi ini untuk Bekasi, Karawang dan Bekasi. Untuk tanggalnya tadi saya lupa tanggalnya, dalam waktu dekat terkait dengan permintaan UNSK gitu ya, UNSK dan juga UNK ini juga jangan dihilangkan. Pada saat saya pernah ada event gitu di media, bahwasannya UNK itu tidak dihilangkan, dan juga ini cukup angin segar juga bagi kawan-kawan pekerja buruh UNK dan UNSK tidak dihilangkan. Arti dan upaya yang sudah diterima jangan diturunkan. Itu dari statement dari Kapolresnya Singapura kalau saya nggak salah Mbak Dita. Nah, tentu kawan-kawan yang di Bekasi dan sekitarnya ini tentu sedang menunggu ya bagaimana si Gubernur Jawa Barat ini bersikap gitu lah. Insya Allah sih kita yang paling bisa kita lakukan adalah pengawalan secara maksimal menjelang detik-detik pengumuman ini gitu Mbak Maudy. Terus yang kedua, ya memang hari ini saya akan diputuskan secara teknis setelah ada rapat-rapat sebelumnya gitu ya, untuk kita akan melakukan aksi, insya Allah mogok kerja secara nasional ya, di awal-awal Desember, ini tentatif waktunya, dan aksi unjuk rasa secara massal dari 30 federasi dan juga 5 konfederasi yang insya Allah akan bergabung bersama. Itu sih. Baik, terima kasih Bu Mira sudah berbincang bersama Dakta. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Fia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.